Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari menjelang sore. Sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Ayo berkreasi. Amatilah dengan cermat gambar di atas. Kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Contohnya untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci. Kemudian untuk paragraf 2, kandang kelinci perlu dibersihkan setiap hari. Dan paragraf ketiga, Edo senang memberi makan kelinci. Kemudian di sana terdapat kolom cerita. Maka alternatif cerita yang bisa kamu berikan adalah Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan rapi. Kelinci Pak Rudi banyak sekali. Pak Rudi terlihat membawa peralatan kebersihan, sedangkan Edo membawa sebakul wortel. Agar kelinci tumbuh sehat, maka kandang kelinci perlu dibersihkan setiap hari. Edo senang memberi makan kelinci. Makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, di sana terdapat tabel juga ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Untuk paragraf 2, ide pokoknya adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Untuk paragraf 3, ide pokoknya, tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Dan ide pokok yang keempat yaitu kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa.
Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, kupu-kupu. Bersama kelompokmu, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Nah, di sana terdapat tabel ya antara hewan vertebrata dengan hewan avertebrata. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk hewan vertebrata, hal yang diperbandingkannya adalah misalnya gerak kerbau dengan hewan avertebratanya yaitu gerak cacing. Penjelasannya, kerbau bergerak dengan berjalan menggunakan 4 kaki. Sedangkan cacing bergerak dengan otot tubuh yang bergelombang atau bisa disebut gerak lokomosi. Ayo berkreasi. Presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu. Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya, buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin, maupun kawat. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sana terdapat contoh model sederhana hewan vertebrata, yaitu di sana contohnya kelinci. Kemudian model sederhana hewan avertebrata dan di sana contohnya adalah siput. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.